Ku mau terus menyembahmu, kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, apa kabar? Saya yakin kita ada dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan sepanjang minggu yang berlalu. Saya bersyukur saya diberi kesempatan dan diberikan waktu untuk bisa sharing lagi Bapak Ibu semua. Saya sedang ada di luar kota, tapi saya puji Tuhan masih punya waktu dan saya bersyukur saya masih bisa sharing pagi hari ini. Saya ingin sharing tentang apa yang Tuhan taruh dalam hati saya, yaitu tentang Natal. Saya sepanjang perjalanan dari kota saya sampai saya sekarang ada di kota lain, saya berpikir satu hal bahwa terasa lagi, tadinya masih bulan Januari, sekarang udah bulan Desember lagi ya Bapak Ibu semua ya. Waktu berlalu begitu cepat, sehingga saya berpikir tak terasa udah Desember, Natalan lagi. Apa esensial Natal buat hidup saya tahun ini? Saya kembali merenungkan, saya memahami betul bahwa Natal itu esensial adalah kasih. Natal itu adalah memberi. Saya merenungkan dan memikirkan. Saya diingatkan satu ayat, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, yaitu kita anak-anak Allah. Allah memberikan sesuatu yang terbaik bagi kehidupan kita, yaitu anaknya sendiri. Allah mencintai dan mengasihi kita lebih dahulu dengan segala keadaan dan kekurangan kita, dengan segala keterbatasan kita. Allah sayang sama kita. Allah terima kita apa adanya. Allah berikan anaknya buat kita. Hanya kadang-kadang kalau Allah begitu baik sama kita, Allah sangat baik sama kita, bahkan teramat baik buat kita, apa kita baik buat Allah? Saya ulang, kalau Allah baik buat kita, apakah kita cukup baik buat Allah? Itu pertanyaannya. Apakah kita sudah mau membentuk hati kita sesuai dengan tuntunan Roh Kudus menjadi baik buat Allah? Kalau kita melihat dan memandang kehidupan kita punya anak, Bapak Ibu semua. Kita tahu bagaimana kita memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Dan sejauh kita memberikan yang terbaik, kita nggak pernah berharap anak kita membalas kita, betul ya? Koreksi kalau saya salah. Tetapi kita tahu betul yang kita harapkan dari anak-anak kita hanyalah taat sebenarnya. Kita hanya ingin mereka untuk bisa memahami guidance yang kita berikan. Mereka hidup sesuai rule-nya di dalam tatanan dan etika sebagai orang-orang yang bertumbuh dan berakar kuat di dalam Tuhan. Tapi kadang-kadang sebagai orang tua kita melihat anak-anak kita tidak semudah itu menerima respon dari kita. Kita sebagai orang tua tahu memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Saya izin bacakan satu bagian ayat firman Tuhan lagi di Matius 7 ayat 9-11. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia memberi ikan? Jika meminta ikan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin, Bapak Ibu semua. Nah, kalau seandainya kita mengerti dan memahami bahwa Tuhan mengasihi kita, Tuhan memberikan yang terbaik buat kita, Tuhan adalah Bapa kita, Dia care atas hidup kita. Natal itu bukti cinta kasihnya Tuhan buat kita, dikasih anaknya buat kita. Kita yang betul-betul sebenarnya tidak ideal buat Tuhan, tapi Tuhan terima dan Tuhan sayang. Tuhan pegang kita erat-erat, Tuhan tebus kita. Apa kita cukup baik buat Tuhan? Kalau kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan dan kita mempunyai pengenalan dan berusaha mengenal Tuhan setiap hari dalam pertolongan Roh Kudus, tentu kita akan memberikan yang terbaik terhadap apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Yohanes 12 ayat 1-8 di sini bicara tentang Maria. Kita bisa lihat bagaimana Maria mempunyai kerendahan hati yang luar biasa. Nanti kalau Bapak Ibu baca perikop tersebut, melakukan apa yang bisa dia lakukan sebaik mungkin. Tapi kadang-kadang di dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan kita melakukan dan fokus pada apa yang kita bisa kerjakan, tapi kita sibuk menjustifikasi pekerjaan yang akan kita lakukan dan pekerjaan orang lain lebih parahnya yang kita justifikasi. Kita menjustifikasi apakah pelayannya betul atau tidak, apakah esensialnya iya atau tidak. Bukan berarti salah, tetapi kita terjebak di dalam bentuk, bukan dalam konten dan isinya. Hatinya ada di situ atau tidak. Hatinya dilakukan untuk kebenaran dan menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Karena itu yang paling penting. Bukan bentuknya. Kalau bentuknya sangat cantik, sangat indah, begitu megah, luar biasa, tapi Tuhan tidak di situ, pertanyaannya buat siapa kita melakukan semuanya itu? Kita mempunyai pesta Natal yang begitu luar biasa, tapi Tuhan gak di situ. Buat siapa kita bikin pesta Natal tersebut?
di dalam hal memberi, di dalam kasih yang memberi. Memberi itu banyak, Bapak Ibu. Konotasinya bukan hanya material, tapi non material. Kalau untuk non material yang kita mungkin sacrificing-nya, tenaga, waktu, pikiran, itu nggak kelihatan dan kita mungkin kutip tidak rugi. Itu aja sulit. Apalagi kalau kita sacrificing dan memberi dalam bentuk sifatnya material atau dalam kata lain kita bisa bilang memberikan dalam bentuk uang. Mungkin kalau kita bicara simpel contoh, bicara persembahan sukarela, persembahan persepuluhan, sampai mikir ini persembahan nanti buat apa, kalau nanti disalahgunakan bagaimana, alkitabiah atau tidak, ini betul atau tidak, harus sekarang atau tidak, mau kasih makasih saja. Kalau Tuhan gerakan dalam hati kita semua, Tuhan berarti minta kita untuk belajar berbagi, memberi kasih. Kenapa? Karena kita terlebih dulu terima kasihnya Tuhan. Tuhan mah gak perlu uang kita Bapak Ibu, Tuhan gak perlu waktu kita. Tuhan pengen kita berubah sesuai kebenaran dan pembaruan budian dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan pengen anak-anaknya hidup di dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Hidup di dalam kemurahan Tuhan senantiasa dan berubah sesuai gambar dan rupa Allah. Sebagaimana kita diciptakan sedari awal. Bapak Ibu semua tetap ada di rumah dan tetap melakukan semua kegiatan dengan protokol kesehatan yang baik. Dan saya percaya pandemik boleh masih ada, tetapi kita akan melaluinya dengan baik karena Tuhan menyertai kita. Bapak Ibu, Tuhan memberkati, have a nice weekend, dan tetap bersemangat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.